Kembali lagi dengan saya Fajar dengan NPM 20240020002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang software yang sebelumnya sudah menjelaskan tentang hardware. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan perbedaan antara sistem software dan aplikasi software, mengidentifikasi dan memberi contoh berbagai jenis software, memahami fungsi, karakteristik, dan contoh nyata tiap jenis software, dan yang terakhir menerapkan pengetahuan untuk memilih software yang tepat pada situasi praktis. Nah, dahuluan ya, yang pertama apa sih itu software? Software adalah program atau kumpulan instruksi yang memberitahu perangkat keras hardware bagaimana beroperasi. Tanpa software, komputer hanyalah sebatas perangkat keras pasif. Secara garis besar, software dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama ada sistem software, menjalankan dan mengelola komponen komputer. Contohnya operating system, driver, utility, dan lain-lain. Yang kedua ada aplikasi software, membantu pengguna melakukan tugas khusus, misalnya mengolah kata, browser, ataupun aplikasi mobile. Nah, yang pertama ada operating system. Secara definisi, operating system adalah software yang mengelola sumber daya perangkat keras, menyediakan antarmuka pengguna, dan menjalankan aplikasi. Fungsi utamanya yaitu manajemen proses, penjadwalan dan multitasking, manajemen memori, manajemen file dan sistem berkas, pengelolaan perangkat I/O, dan yang terakhir keamanan dan kontrol akses. Nah, contoh dari software desktop ada Windows, Mac OS, Linux, dan Chrome OS. Contoh dari mobile ada Android dan iOS, dan contoh dari server yaitu Red Hat Enterprise, Linux, dan Ubuntu. Yang kedua ada utility software atau perangkat utilitas, yaitu software kecil yang melakukan tugas pemeliharaan dan optimasi sistem. Contoh fungsinya ada antivirus dan anti malware, backup dan restore, disk cleanup dan defragmentation, pengelola partisi atau partition manager, kompresi file yaitu zip atau RAR, dan yang terakhir ada pencopotan software. Lalu yang ketiga ada bahasa pemrograman atau lingkup pengembangan. Definisinya yaitu bahasa formal yang digunakan untuk menulis instruksi untuk komputer. Lingkungan pengembangan atau IDE membantu menulis, menguji, dan debugging code. Kategori bahasanya ada prosedural, memecah program menjadi prosedur atau fungsi yang dieksekusi berurutan dan cocok untuk tugas sekuensial serta perhitungan numerik. Yang kedua ada fungsional, menekankan fungsi murni dan data tak berubah sehingga kode lebih mudah diuji dan aman untuk paralelisasi. Yang ketiga ada berorientasi objek, memodelkan program sebagai objek berisi data dan perilaku untuk modularitas dan pemeliharaan pada proyek besar. Yang keempat ada scripting, bahasa yang cepat dikembangkan dan biasanya diinterpretasi ideal untuk automasi, prototyping, dan pengembangan web. Dan yang terakhir ada logika, mendefinisikan fakta dan aturan lalu menggunakan mesin inferensi untuk menyelesaikan query dan masalah berbagai aturan. Nah, lanjut ke 4, yaitu malware atau perangkat lunak berbahaya, diciptakan untuk merusak ataupun mengeksploitasi. Contohnya yang pertama ada virus, menyisipkan diri ke program lain, ada worm, menyebar sendiri melalui jaringan, trojan, menyamar sebagai program sah, spyware, mencuri data pribadi, adware, menampilkan iklan yang mengganggu, ransomware,
menginskripsi data dan meminta tebusan. Fileless malware beroperasi di memori sistem tanpa file. Rootkit memberi kontrol jarak jauh. Botnet mengubah menjadi jaringan bot. Dan yang terakhir ada keylogger, merekam aktivitas pengguna. Lalu yang kelima ada sistem cloud atau ekosistem. Contohnya Google adalah kumpulan layanan berbasis cloud yang saling terhubung, mulai dari email dan penyimpanan, alat produktivitas, komunikasi, hingga layanan konsumsi dan platform. Integrasi antar layanan memudahkan kolaborasi real-time, sinkronisasi data, dan otomatisasi alur kerja. Yang keenam ada lisensi software. Dibagi menjadi 4, yaitu proprietary commercial, berbayar, kode sumber tertutup, contohnya Windows, Microsoft Office yang memakai key. Yang kedua ada freeware, gratis tapi biasanya kode tertutup. Yang ketiga ada open source, kode sumber tersedia seperti Linux, LibreOffice, dan lisensi GPL, MIT, Apache. Dan yang terakhir ada shareware, versi percobaan gratis, fitur penuh berbayar atau trial. Nah, perbedaan singkatnya dari yang pertama yaitu operating system untuk mengelola hardware dan menjalankan aplikasi. Lalu ada utility, pemeliharaan dan optimasi. Bahasa pemrograman, menulis instruksi program. Malware, merusak atau mengeksploitasi sistem. Cloud atau ekosistem, layanan online terintegrasi. Database, penyimpanan dan query data. Nah, kesimpulannya, pemahaman tentang berbagai jenis software mulai dari operating system, utility, bahasa pemrograman, hingga malware dan ekosistem cloud adalah fondasi penting dalam dunia teknologi informasi. Dengan menguasai karakteristik, fungsi, dan contoh nyata dari setiap jenis software, kita dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih dan menggunakan teknologi untuk kebutuhan pribadi maupun profesional. Ya, mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.